Buat saya agak menyedihkan. Seorang presiden yang seharusnya sudah menghabiskan masa jabatan itu harusnya jadi statesman. Prabowo itu punya 85% kekuatan parlemen. Begini, masa cuma tergantung Gibran dan Jokowi, ini juga berlebihan. Ya itu hal, itu kan Mas Toto. Tadi saya ngomong apa? Yang untuk nah itu Mas aja Toto udah salah. Bilang bahwa coba dengarkan dulu Jokowi, makanya. Dan catatan lagi loh, teman-teman relawan sudah diberikan kesempatan dapat jatah. Ada yang kemudian ditangkap KPK, ada yang kemudian dianggap tidak capable dan kemudian diganti. Padahal dua-duanya itu berasal dari relawan yang menggunakan nama Jokowi. Artinya nama besar Jokowi kemudian dianggap oleh Pak Prabowo tidak capable, harus diganti. Satu lagi kemudian ditangkap oleh KPK. Jangan sampai ke depan teman-teman merasa ikut berkontribusi dalam kampanye, ikut bagian dalam kekuasaan, berakhir anti klimaks seperti itu. Itu aja. Mantan Presiden Joko Widodo perintahkan para relawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Berbagai reaksi pun muncul. Ada yang menganggap hal ini lumrah, namun tak sedikit pula yang menganggap ini merupakan cawe-cawe Jokowi. Ada apa sebenarnya di balik arahan ini? Mengingat ajang pemilihan presiden masih jauh. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah The Prime Show. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Prabowo Gibran 2 periode yang diusung oleh Bara JP merupakan bentuk komitmen. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Pidato Perdana Presiden Prabowo di sidang umum PBB mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pujian disampaikan saat pertemuan bilateral antara negara Timur Tengah atas undangan Presiden Trump. Prabowo Subianto menyuarakan perdamaian dunia dalam pidatonya di sidang umum PBB pada Selasa malam. Dengan berapi-api, Presiden Prabowo sampaikan penggunaan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Pidato Presiden ini mendapatkan respon positif dari kepala negara yang hadir. Pujian secara langsung disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat dalam pertemuan bilateral usai sidang umum. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Pidato Presiden Prabowo dengan gayanya yang penuh energi dalam menyuarakan ketidakadilan menggetarkan kepala negara yang hadir. Presiden Prabowo mendapatkan giliran ketiga dalam berpidato juga menegaskan posisi strategis Indonesia di mata dunia. Sebelumnya di KTT PBB di New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo juga menyinggung soal solusi 2 negara antara Israel dan Palestina. Usai Netanyahu sebut tidak ada negara Palestina, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan akui Israel jika Israel mengakui Palestina. Now, peace immediately. We need peace. Thank you very much. Dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi PBB, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal solusi 2 negara untuk Palestina dan Israel.
Presiden Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap solusi dua negara tersebut untuk mengakhiri tragedi yang terus berlangsung di Palestina akibat agresi Israel. Presiden Prabowo juga menyampaikan kecaman terhadap aksi kekerasan yang menimpa warga sipil di Gaza dan menyebutnya hal tersebut sebagai tragedi bencana kemanusiaan. Presiden Prabowo menyebut Indonesia juga akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Reaksi Presiden Prabowo tersebut disampaikan usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa tidak akan ada negara Palestina. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. Presiden Prabowo menambahkan bahwa forum KTT PBB saat ini merupakan langkah bersejarah mewujudkan perdamaian di Palestina. Mikrofon yang digunakan Presiden Prabowo Subianto sempat mati selama lebih dari 1 menit saat berpidato dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT soal solusi dua negara di markas PBB New York. The humanitarian catastrophe in Gaza, ending the war must be our utmost priority. Prabowo menyampaikan pidato dengan durasi sekitar 6 menit 10 detik. Namun sekitar 1 menit terakhir saat menegaskan desakan Republik Indonesia soal bencana kemanusiaan di Gaza, mikrofon Prabowo sempat mati. We are willing to provide peacekeeping forces. Suara Presiden Prabowo kembali terdengar melalui mikrofon di ujung pidato. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need. Pihak Kementerian Luar Negeri memastikan meskipun mikrofon dimatikan karena alasan prosedural mengenai batas waktu pidato para kepala negara hanya 5 menit. Namun pidato Presiden Prabowo telah tersampaikan di KTT Solusi Dua Negara terkait Palestina dan terdengar jelas oleh para delegasi di ruangan tersebut. Situasi keprihatinan atas apa yang terjadi di Gaza, kekerasan yang terjadi di sana, kemudian bencana kemanusiaan, kelaparan disebabkan oleh kedudukan di Gaza, kemudian apresiasi Indonesia khususnya pada negara-negara yang memutuskan untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Selain Presiden Prabowo, momen mikrofon mati juga terjadi saat Presiden Turki, Erdogan, berpidato di urutan kedua dalam agenda yang sama. Mantan Presiden Joko Widodo perintahkan para relawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Namun Jokowi tidak tegaskan perintah tersebut untuk 2029. Presiden ke-7 RI Joko Widodo perintahkan seluruh relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Dikonfirmasi terkait perintah dukungan 2 periode ini, Jokowi tegaskan sejak awal telah perintahkan para relawan dukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Namun Jokowi tidak jelaskan spesifik arahan tersebut untuk 2029. Pak, kemarin dari relawan Bara JP sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, karena ada yang bertanya mereka. Diketahui Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dilantik pada Oktober 2024. Dengan kata lain, pemerintahan Prabowo Gibran belum genap 1 tahun. Lalu apa maksud Jokowi perintahkan relawan dukung Prabowo Gibran 2 periode saat pemerintahan belum 1 tahun? Apakah untuk 2029 pertahankan Gibran? Dan untuk membahas lebih dalam terkait arahan Jokowi kepada para relawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode, bersama kami saat ini sudah hadir 2 narasumber. Itu Yunarto Wijaya, pengamat politik. Salam sehat ya, Mas Yunarto ya. Sehat selalu. Lalu ada Yogi Triwardana, Waketum Bara JP. Salam sehat Mas Yogi. Sehat. Kita kan Mas Yogi, langsung aja Mas Yogi, sebenarnya apa sih Mas yang melatar belakangi hingga akhirnya ada perintah secara langsung dari Pak Jokowi ini kepada relawan-relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode? Saya katakan begini. Jadi ketika Bara JP melihat fenomena-fenomena sosial, perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, bahwa ada isu yang dilontarkan oleh salah satu pengamat politik pada waktu itu ya, dia mengatakan isu ini isu hoax. Dia mengatakan bahwa Pak Prabowo ini hanya berjalan cuma 2 tahun, selebihnya nanti digantikan oleh Mas Gibran. Nah ini dari sini kita sudah mulai melihat ada apa ini? Kok ada seorang tokoh yang kita anggap ini tokoh pengamat pertahanan bicara begini di media, dan langsung di kantor klarifikasi oleh yang bersangkutan, yang dia bicara pada waktu itu dengan ketua TKN-nya Prabowo Gibran. Nah, itu langsung di kantor isu itu. Berarti Anda melihatnya ini sebagai pemecah belah begitu antara Prabowo Gibran? Iya, ada apa ini? Jadi Bara JP melihat ini, ada apa ini? Kok dilontarkan isu seperti ini? Padahal waktu itu kan beliau baru Pak Prabowo dan Mas Gibran baru dilantik ya. Oke, baik. Mas Soto, kalau Anda melihat apakah arahan ini terlalu dini untuk memang mendukung periode Prabowo Gibran 2 periode? Arahan ini jelas membuat tidak nyaman Pak Prabowo. Bukan kalimat saya. Pak Prabowo yang mengatakan itu 18 Mei di acara pengurus PP Tidar ketika diteriakkan 2 periode oleh kadernya sendiri. Pak Prabowo yang mengatakan setahun saja belum, jangan kemudian berbicara mengenai pemilu lagi. Jadi fokus saja kerja terlebih dahulu, silahkan dicek nanti. Jadi ini masalah kenyamanan dari Pak Prabowo sendiri yang ketika ingin bekerja, dan lalu dia berharap kemudian tidak ada yang kemudian menyangkut pautkan langsung pada kompetisi berikutnya. Itu yang pertama. Jadi ini bukan tentang pengamat, bukan tentang pengamat etika bernegara, ini Pak Prabowo yang menyatakan tidak nyaman. Yang kedua, buat saya agak menyedihkan.
seorang presiden yang seharusnya sudah menghabiskan masa jabatan itu harusnya jadi statesman, seorang negarawan. Kalau kita lihat Pak SBY, Ibu Megawati, Pak SBY berbicara misalnya mengenai malaria dalam konteks global, diundang di luar negeri, tentang peradaban dunia dan konstelasi global yang baru dalam institutnya Dino Patijalal. Ibu Mega diundang oleh Paus. Harusnya itu yang dimainkan oleh seorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Baik, berarti... Yang ketiga, ini kan semakin menjustifikasi bagaimana Pak Jokowi menempatkan Prabowo Gibran bukan keberlanjutan program, tapi konstelasi kekuasaan yang bahkan ketika belum setahun sudah menempatkan seakan-akan keduanya harus jadi kembali. Dan itu melampaui tata negara, bahwa tidak bisa ada orang yang dipatok dari awal harus berpasangan dengan orang yang sama. Ini yang menurut saya tidak tahu siapa yang memanas-manasi, tapi kondisi seperti ini malah menempatkan Pak Prabowo tidak dalam kondisi yang menurut saya seakan-akan dihormati oleh Pak Jokowi. Berarti tidak nyaman. Berarti Anda menyatakan bahwa Prabowo sebenarnya tidak nyaman karena berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yogi. 18 Mei Pak Prabowo sendiri yang menyatakan hal tersebut. Oke, tanggapannya Mas Yogi? Jadi kalau itu sah-sah saja ya. Mungkin Pak Prabowo bicara itu di forum Tidar, itu di forum internal mereka, itu di bulan Mei. Tapi yang harus diketahui juga, kita bicara dengan Pak Jokowi ini di bulan Juni. Nah itu, tapi kalau Mas Toto menginterpretasikan bahwa Pak Jokowi, Pak Prabowo belum mau 2 periode dan lain-lain, itu urusan yang lain lah. Saya itu kalimat Pak Prabowo bukan saya. Kami bicara dalam konteks Pak Jokowi sebagai pembina utama Barajp. Nah, dan ini bukan cuma satu hal utama yang dibicarakan, bahwa memang bagaimana supaya tidak terjadi polarisasi, tidak terjadi adu domba, tidak terjadi pendegradasian pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo dan Gibran. Ini kan pemerintah yang baru saja berkuasa, sehingga ada upaya untuk mengadu domba. Pilar politiknya, kekuatan utamanya Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi ini coba dipecah belah gitu loh. Jadi ada agenda pemakzulan, ada agenda macam-macam yang aneh-aneh ini tadi. Nah ini bentuk komitmen bahwa nggak ada lain loh. Kita ini mau bicara Prabowo Gibran itu 2 periode, nggak ada bicara yang lain-lain gitu loh. Dan memang persiapan untuk mencapai itu, ya tentu ini bukan urusan masalah ketatanegaraan dan lain-lain. Ini perlu urusan bagaimana kita bisa merebut hati rakyat, bagaimana kita bisa mengkanter segala macam isu yang melegitimasi kedua pemimpin kita ini, supaya program-program pemerintahan berjalan. Baik, Mas Yogi, kita dapat poinnya. Padahal tapi sebelumnya juga disebutkan bahwa Jokowi pernah menyatakan setelah lepas jabatan jadi presiden dia tidak akan cawe-cawe begitu ya. Tapi nyatanya dia masih dinilai cawe-cawe. Dan seperti apa tanggapannya? The Prime News segera kembali. Ya pemirsa, masih bersama Mas Toto dan juga Mas Yogi. Mas Yogi tadi disampaikan sebelumnya bahwa Pak Jokowi pernah menyebutkan bahwa akan jadi rakyat biasa di Solo begitu ya, tidak akan cawe-cawe gitu. Tapi sekarang dinilai dengan adanya dukungan ini dinilai masih ada cawe-cawenya Jokowi. Tanggapannya? Jadi sebenarnya kalau Pak Jokowi bilang, itu kan ketika Pak Jokowi ditanya apa kesibukan setelah tidak lagi menjadi presiden, dia akan beristirahat, mengurus cucu. Nah ini kan hal yang biasa dilakukan oleh orang yang sudah purna, Mbak. Ya, purna. Tapi jangan lupa, ini bahasanya istirahat. Istirahat itu kan nggak total, ya kan? Istirahat itu ada waktunya untuk tidak istirahat, kan begitu. Jadi Pak Jokowi ini adalah bapak bangsa. Jokowi ini kita mungkin ya, kita baru ini kita ketemu pemimpin yang lahir dari transformasi politiknya dari bawah, dari wali kota, gubernur, bisa jadi presiden 2 periode, dan mendorong menteri terbaiknya menjadi presiden dan lain-lain kan. Nah ini kalau kita lihat Pak Jokowi ini aset bangsa. Jadi ketika
negara memanggil negara dalam situasi yang tidak baik, dia pasti akan ambil sikap gitu loh. Dan jangan juga kita bilang bahwa Pak Jokowi ini tidak melakukan hal apa-apa, dan cuma cawi-cawi di level kekuasaan politik. Enggak juga. Kemarin tapi kan baru-baru ini. Tapi nggak cukup kan Mas, selama ini udah 2 periode gitu, masih harus ikut campur lagi. Ya ini kan transformasi kepemimpinan, Mbak. Jadi bangsa ini kan memang harus disiapkan. Kita kan memiliki bonus demografi, ya. Kita memiliki bonus demografi. Untuk menyikapi bonus demografi, tentu kita harus mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan di segala segmen, baik pemimpin politik, pemimpin ekonomi, dan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat dari presiden-presiden atau mantan-mantan presiden sebelumnya tidak melakukan hal ini, baru kali ini mantan presiden melakukan hal ini. Siapa bilang? Pak SBY yang dibilang tadi, dia aktif sekali di Partai Demokrat, mendorong suksesinya Mas AHY, begitu juga Ibu Mega. Ya, tapi kan tidak secara langsung mendukung dan mengarahkan semacam relawan. Mas Toto, silakan tanggapannya. Yang mana nih? Tentang Bapak Bangsa gitu. Ya gini, istilah adu domba memecah belah. Jadi teman-teman juga jangan terlalu sensitif maksud saya. Ketika ada narasi bahwa tidak boleh ada matahari kembar, itu bukan memecah belah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu istilah tata negara sebagaimana mestinya. Ketika ada pengamat ekonomi menyarankan bahwa dengan keterbatasan anggaran, alangkah baiknya IKN tidak dipaksakan. Itu keberpihakan terhadap anggaran dan bangsa. Ketika ada yang mendorong pengamat ekonomi bahwa seharusnya infrastruktur tidak seperti zaman Jokowi dibebankan kepada APBN, sehingga membuat karya-karya terlibat hutang seperti yang sekarang terjadi. Itu bukan berarti memecah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itulah sebagaimana mestinya semua anak bangsa bersikap. Yang menjadi masalah adalah kalau semua persoalan bangsa dikaitkan dengan Prabowo dengan Jokowi harus akur, itu tidak ada urusannya. Itu yang menyebabkan saya juga menolak istilah duit tunggal itu. Nggak ada. Duit tunggal itu hanya presiden dengan wakil presiden. Nggak ada antara presiden dengan mantan presiden. Jadi dalam konteks kemudian kita berbicara mengenai Pak Jokowi, ini karena kita ingin memberikan penempatan penghormatan tertinggi kepada Pak Jokowi, seorang mantan presiden ketika sudah pensiun, doronglah dia untuk berbicara masalah kebangsaan. Biarkan dia sharing mengenai apa yang pernah dijalankan dalam kepemimpinannya. Bukan kemudian menjorokkan Pak Jokowi dalam konstelasi politik praktis seperti yang seringkali dilakukan oleh teman-teman relawan. Nggak salah kalau kemudian ada orang malah kemudian menyayangkan teman-teman relawan ini, kasihan loh Pak Jokowi, jangan-jangan karena Anda ingin jadi komisaris BUMN, BUMD, lalu kemudian Anda tetap pakai nama Jokowi harus tetap ada, sehingga bargaining positionnya ada. Ketika Pak Jokowi ditinggalkan sakit, siapa yang bisa kemudian bertanggung jawab dan menolong? Nggak ada juga. Jadi menurut Mas Toto, apakah tujuan dari cawe-cawenya Jokowi ini untuk tetap meneruskan legasinya atau meneruskan? Saya pernah membantu Pak Jokowi, saya tidak pernah untuk berusaha kemudian membaca isi hatinya lagi ya. Tetapi secara output, saya pikir alangkah baiknya orang-orang yang masih ada di sekitar Pak Jokowi, ya tempatkanlah dia sebagai seorang yang sudah menjadi negarawan. Jangan tempatkan dia untuk mengurus anaknya lagi, untuk kemudian masuk dalam politik praktis. Karena orang tidak hanya diingat ketika sedang memimpin, tapi ketika sudah purna tugas, kontribusi apa yang masih bisa diberikan bukan dalam konteks keluarganya, bukan dalam konteks politik praktis, bukan kepada relawan, tapi kepada bangsanya. Jadi cawe-cawe ini termasuk dalam indikasi atau faktor-faktor sebagai bangsawankah atau negarawankah? Ya tidak mungkin ada istilah negarawan cawe-cawe, itu aja ada 2 istilah yang nggak akan ketemu. Saya ingin Pak Jokowi istirahat, sharing pengalamannya. Pak Jokowi banyak kok jasanya. Kalau kita bicara deregulasi dan dibirokratisasi, dia orang yang memiliki terobosan terkait dengan hal tersebut karena latar belakangnya sebagai seorang pengusaha, orang biasa. Tapi kita tahu juga bahwa di akhir masa pemerintahannya yang dipuji tadi terkait dengan berasal dari rakyat biasa, kan 180 derajat berbeda. Orang yang berasal dari rakyat biasa melakukan tanda kutip atau terlibat dalam dinasti politik yang lebih ekstrim dibanding darah-darah biru seperti SBY, Megawati. Ya saya berharap ketika sudah selesai purna tugas dengan segala kontroversi majunya Mas Gibran, jangan kemudian dong faktor cawe-cawe yang makin membebani nama besar Jokowi muncul kembali, apalagi itu didorong oleh para relawan. Nah ini Mas Yogi, relawan diminta atau dinilai harus lebih bijak lagi menanggapi hal ini, gimana? Ya kalau saya lihat itu sebuah ketakutan saja ya. Sebenarnya memang kalau kita lihat ini kan target
utamanya apa mereka-mereka ini yang saya bilang tadi, narasi-narasi di media sosial tadi, target utamanya sebenarnya Pak Prabowo. Bagaimana bisa mengalahkan Pak Prabowo? Caranya tentu ya harus dipisahkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, Pak Prabowo ya dengan Pak Jokowi. Itu kan cara-cara untuk memperlemah Pak Prabowo. Pak Prabowo itu gitu punya 85% kekuatan parlemen. Jadi begini, masa cuma tergantung Gibran dan Jokowi, itu juga berlebihan. Ya itu silakan aja Mas Yunanto pakai analisa itu. Tapi kan kita bicara fakta lah. Fakta ketika apa? Pak Prabowo berteman dengan PDIP, Pak Prabowo gagal jadi presiden. Jadi menurut Anda ketika Prabowo tidak akan jadi presiden kalau nggak ada Jokowi? Iya, nanti itu bisa. Pak Prabowo berteman dengan Mas Anies Sandi, tidak juga berhasil. Ketika dia berteman dengan orang yang benar, dia bisa mencapai cita-citanya, tujuan-tujuan besarnya. Nah, ini kan hal yang memang harus kita jaga gitu loh. Bagi kami sebuah relawan Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran ini sebuah keniscayaan yang harus kami jaga gitu. Nah, bahwa Pak Prabowo hari ini punya hati baik, ingin merangkul semua kekuatan politik, ingin merangkul semua anak bangsa, ini kebaikan Pak Prabowo. Dari situ kita melihat Pak Prabowo punya hati yang besar. Ini soal takut tadi, apakah memang tidak bisa mendapatkan dukungan kalau tidak ada Pak Jokowi atau seperti apa? Enggak, ini ketakutan lawan-lawan politiknya saja. Pak Jokowi baru bicara 2 kata, Prabowo Gibran, ya bicara kepada relawan, dukung Prabowo Gibran 2 periode. Ini sudah jadi ketakutan gitu loh. Maksud saya, kenapa kita harus pasang logika yang pesimis? Optimis saja lah, bahwa memang ini yang harus dilakukan. Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini ya 2 kekuatan besar, 2 kekuatan politik besar yang harus dijaga visi misinya, program-programnya sampai dengan 2 periode. Baik, Mas Toto, kalau kita lihat ini bukan hal yang pertama kali dilakukan oleh Pak Jokowi, begitu ya, setelah pensiun jadi presiden, begitu ya. Sebelumnya juga Pak Jokowi banyak hal yang sudah dilakukan, begitu, untuk seolah-olah ini pengen mempertahankan bahwa nama Jokowi ini tetap muncul di media. Saya coba berpikir positif lah, katakanlah Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai bapak bangsa menurut relawan, gitu ya. Tapi yang harus diingatkan kan adalah kita jangan menempatkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu selalu dalam konteks kompetisi 2029, Gibran dengan Jokowi dengan Prabowo dalam konteks 2029. Kerja dulu. Makanya yang saya tadi sebutkan adalah jangan sensitif. Ketika kemudian ada orang berusaha menempatkan Pak Prabowo pada tempat sebagaimana mestinya, bahwa tidak boleh ada matahari kembar, tidak boleh bergantung dengan mantan presiden, tempatkanlah semua mantan presiden sama, itu adalah itu adalah menempatkan Pak Prabowo secara kebangsaan, bukan takut gitu. Ketika orang kemudian mengatakan nggak boleh ada matahari kembar, ya sama, itu konteks kebangsaan. Itu ada dalam semua literatur, bukan hanya dalam mulutnya kompetitor atau orang yang takut dengan Jokowi atau Prabowo, tidak. Nah, itu yang menurut saya ketika kemudian ada orang kritik terhadap Pak Jokowi, seharusnya Pak Jokowi fokus kepada hal-hal yang lebih besar. Itu sebetulnya rasa sayang dari warga terhadap mantan presidennya. Saya curiga malah kalau ada yang mendorong-dorong Pak Jokowi terus-menerus masuk dalam politik praktis, itu yang menjorokkan. Saya nggak sebut siapa, silahkan di browsing, silahkan dibaca. Karena nilai seorang negarawan akan hilang seketika ketika kemudian masih masuk pada pertarungan-pertarungan yang sifatnya politik praktis, apalagi kalau dikaitkan ngebelain anaknya, sekedar ingin menyelamatkan keluarga. Dan saya harapkan itu tidak melekat pada Jokowi pasca purna tugas, karena Jokowi lebih besar dari itu seharusnya. Tapi kalau terus-menerus pola bahwa Pak Jokowi lebih sering tampil dalam konteks politik praktis, ya harus diakui pada akhirnya degradasi itu akan terus terjadi. Itu yang menyebabkan kalau saya mengatakan ya, sudahlah relawan ke depan itu jangan pakai nama-nama lagi orang. Itu demokrasi kultus. Relawan itu harusnya menjadi agregator nilai-nilai yang sedang diperjuangkan oleh rakyat ketika partai dianggap tidak bisa memenuhi fungsi itu. Tapi kalau kemudian malah relawan lebih menempatkan demokrasi kultus kepada seorang lebih gila dari kader partai, artinya mereka sudah bukan relawan lagi. Oke, apakah juga politis praktis ini juga tetap atau akan menjaga kepopulerannya Pak Jokowi? Tapi jangan dijawab dulu, Mas Yogi, kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, kembali lagi di The Prime Show. Mas Yogi tadi dikatakan apa yang disebutkan oleh Mas Toto begitu ya mengenai politis praktis gitu ya. Tadi disebutkan apakah memang jangan-jangan politis praktis ini memang bagian dari strategi untuk menjaga popularitasnya dari Jokowi? Ya, yang disampaikan Mas Toto tadi kan itu keinginannya Mas Toto. Ya, tentu berbeda dengan keinginannya relawan. Bahwa relawan Jokowi ini menganggap Jokowi masih dibutuhkan, masih butuh kita peran Jokowi sebagai bapak bangsa tadi, ya itu kan ini kami. Jadi kalau berbeda dengan yang disampaikan keinginannya Mas Toto, ya silakan saja. Mas Toto, dibilang katanya keinginannya. Saya nggak pernah bilang, saya nggak pernah ada keinginan apa-apa. Yang masih menginginkan Gibran sebagai anak Jokowi berkuasa kan teman-teman relawan, bukan saya. Yang kemudian menginginkan Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran 2 periode padahal belum kerja setahun kan relawan, bukan saya. Jadi wacana ini bukan muncul dari pengamat. Wacana ini bukan muncul dari kalangan akademisi. Wacana kontroversial ini muncul dari relawan sendiri dan tadi sudah diakui. Cawe-cawe, tidak harus ikut campur untuk beristirahat total. Itu kan Mas Toto. Tadi saya ngomong apa? Yang untuk itu Mas aja Toto udah salah. Bahwa coba dengarkan sebaiknya dulu Pak Jokowi makanya. Jangan ikut campur. Pak Jokowi, nah, itu kan keinginannya Mas Toto. Ya silakan saja kalau Mas Toto mau begitu. Pak Jokowi, Anda negarawan. Posisi Anda lebih besar dibanding itu. Pengetahuan Anda dengan pengalaman Anda lebih besar. Pak Jokowi bisa sharing loh tentang bagaimana membangun deregulasi dan debirokratisasi, bagaimana membangun anggaran, bagaimana membangun infrastruktur dalam skala masif, baik dalam konteks global ataupun dalam konteks di level Indonesia. Tapi ya kalau kemudian itu yang sedang dilakukan hari ini Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ini kan selalu mengajak Pak Jokowi berdiskusi terkait hal-hal yang besar, hal-hal yang global. Bagaimana Pak Prabowo melibatkan Pak Jokowi, Pak SBY di Danantara. Bagaimana hari ini juga kita dengar Pak Jokowi jadi penasihat ekonominya Bloomberg, ya kan? Dan ini suatu hal yang memang saya rasa negara dan dunia ini masih membutuhkan peran besarnya Pak Jokowi. Jadi apa salahnya? Di mana salahnya ketika Pak Jokowi berbicara kepada relawannya ya untuk terus mendukung Prabowo Gibran? Silakan. Ya, jadi kan tidak ada masalah di sini sebetulnya. Silakan. Gitu. Yang menyatakan itu masalah adalah Pak Prabowo. Tidak nyaman dengan substansi bahwa belum bekerja sudah disuruh 2 periode. Simple, itu saja. Jadi jangan tiba-tiba bicara asing lah, tiba-tiba bicara orang yang kemudian tidak nyaman, orang yang tiba-tiba berbicara mengenai musuh politik. Yep. Enggak, ini adalah statement dari Pak Prabowo sendiri. Saya dan silakan dibaca. Pak Soto ya, setahu saya belum pernah Pak Prabowo menanggapi isu terkait 2 periode. Arahannya Pak Jokowi. 2 periode. Arahannya Pak Jokowi. Substansinya sama nggak tentang 2 periode? Enggak, nanti dulu. Substansinya sama-sama tentang 2 periode nggak? Kan Mas Toto menolak. Enggak, saya nggak menolak. Saya memberitahu jangan-jangan relawan Barajp belum baca. Hati-hati lu ketika Anda mendorong Pak Jokowi mendorong 2 periode. Ya. Pak Prabowo 18 Mei pernah mengatakan dia tidak nyaman di acara dengan betul. Di acara tidak. Substansinya sama nggak, sebelum, Mas? Nanti sebentar. Sama nggak? Itu jadi ketika Pak Jokowi ngomong, Pak Prabowo bisa berubah, maksudnya begitu? Belum ada tanggapan. Ya nggak apa-apa. Hanya mengingatkan. Jadi jangan dianggap bahwa hal yang sebelumnya itu dijadikan bantahan peristiwa setelahnya. Enggak. Saya hanya mengingatkan. Kan 2 hal yang berbeda waktunya. Saya hanya mengingatkan Pak Prabowo pernah loh. Sudah, itu saja. Di acara tidar. Iya, silakan. Itu kan jauh sebelum ada arahan Pak Jokowi kepada relawan. Itu dimaknai. Ketika substansinya sama, hati-hati. Jangan sampai dorongan relawan malah kemudian membuat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menjadi tidak baik. Itu saja. Nah, apakah menurut Mas Toto Pak Prabowo tidak mau menjabat sebagai presiden 2 periode? Oh, saya tidak tahu. Baik, saya kan hanya mengingatkan statementnya. Baik, kalau kita tarik benang merahnya, kalau kita lihat tadi pernyataannya Prabowo yang menyatakan bahwa bulan Mei ya tidak nyaman dengan 2 periode itu, 18 Mei. Sementara Pak Jokowi bilang baru bicara sekitar minggu lalu. Itu artinya berarti justru mungkin Pak Jokowi yang menginginkan atau yang ingin justru malah 2 periode? Ya, kalau Pak Jokowi kepada relawan kan sudah jelas arahan beliau. Itu juga kan hasil diskusi kita relawan.
kepada beliau dan beliau sampaikan itu kan ke kita. Nah, kalaupun ada tanggapan dari Pak Prabowo dan Pak Prabowo tidak mau melakukan itu ya, itu saya rasa belum ada tanggapan. Jadi sejauh ini Anda belum mendengar apa tanggapan dari Pak Prabowo, apakah mendukung pernyataannya Pak Jokowi ini? Belum ada. Gak usah juga lah Presiden menghabiskan waktu untuk komentari seperti itu. Ya, jadi Presiden lebih baik bicara misalnya nanti pulang dari sidang justice. PBB menjelaskan keberpihakannya kepada Palestina. Presiden kemudian berkomentar mengenai banyaknya anak keracunan dalam konteks MBG. Presiden fokus bisa mensosialisasikan mengenai Koperasi Merah Putih sebagai flagshipnya. Jadi jangan juga bebani Presiden dengan hal-hal seperti ini hanya karena ingin tetap eksis. Udah itu aja. Oke, baik, kalau kita melihat juga secara apa tadi disebutkan bahwa keinginan Jokowi yang menginginkan menginginkan bahwa Prabowo Gibran ingin 2 periode. Tapi kalau kita melihat bagaimana situasi di beberapa kali terakhir, satu saja yang contohnya. Pada saat pelantikan reshuffle kemarin, pelantikan menteri kemarin, Gibran tidak hadir pada saat itu. Apa yang mencerminkan hubungan ini? Apakah memang 2 periode ini benar-benar akan terjadi nanti atau seperti apa? Ya, kan Presiden dan Wakil Presiden itu kan tentu ada pembagian tugas, Mbak. Pada waktu itu Mas Gibran itu ditugaskan untuk ke Papua dan melihat. Jadi tugas Mas Gibran hari ini ya banyak turun ke masyarakat, mengurus urusan-urusan sosial, ekonomi kreatif dan lain-lain. Nah, ini pembagian tugas yang diberikan kepada Pak Mas Gibran, yang diberikan Pak Prabowo kepada Mas Gibran. Nah, jangan juga kita anggap Mas Gibran tidak hadir di acara pelantikan kabinet ini disambungkan dengan logika pesimis bahwa ini retak, ini tidak lah, nggak ada yang begitu-begitu. Baik, Mas Oto, kalau kita lihat begitu, ini kan dinilai sebagai sesuatu yang dianggap tidak harmonis begitu ya antara hubungannya Prabowo dengan Gibran. Saya berharap Gibran dengan Prabowo harmonis. Yang tidak boleh kalau ada kemudian pihak-pihak yang merasa bahwa ada posisi yang lebih harus ditempatkan pada satu mantan presiden dibanding mantan presiden yang biasa-biasa saja. Kita berharap hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dengan Ibu Mega, dengan Pak SBY baik-baik saja. Tapi ketika ada mantan presiden yang tiba-tiba berbicara mengenai hal-hal yang masih 4 tahun lagi, berbicara tentang pemilu mendatang, itu menurut saya malah akan jadi beban. Dan itu seharusnya bisa diberikan masukan kepada mantan presiden tersebut, entah oleh relawannya, entah orang-orang terdekatnya. Sebenarnya itu saja harapan saya dari relawan seperti Baraja. Tapi dengan adanya dukungan ini sepertinya cukup mengganggu ya, Mas Oto? Nggak tahu, saya nggak pernah berusaha membaca isi hatinya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dan saya berharap mereka akur, mereka baik-baik saja, mereka sering teleponan. Tapi warga negara juga berhak untuk mengingatkan ketika ada hubungan-hubungan yang terasa tidak sesuai dengan penempatan secara tata negara, yang kemudian tidak sesuai dengan posisi sebagaimana mestinya, entah dari presiden atau dari mantan presiden. Yang dibilang nggak sesuainya di mana sekarang? Yang dibilang nggak sesuainya itu di mana? Kalau berbicara mengenai duit tunggal yang sering diungkapkan oleh teman-teman relawan atau PSI, duit tunggal saya ingin tempatkan secara tata negara. Duit tunggal itu tidak ditempatkan dalam konteks presiden dengan mantan presiden, itu salah. Kan kita hanya mengingatkan secara sistem politik. Saya belum selesai. Anda nanya, saya belum jawab. Duit tunggal itu siapa? Loh, itu relawan, dan saya pernah dalam sebuah dialog dengan seorang relawan, saya menjawab seperti itu. Kan Anda mau contoh, itu satu. Kalau dengan Anda saya baru kenal, saya baru ngomong. Yang kedua, ketika ada orang mengatakan bahwa seharusnya yang namanya kemudian mantan presiden tidak menjadi matahari kembar. Itu juga sebuah penghargaan terhadap Pak Jokowi. Jangan sampai menjadi matahari kembar, tapi jangan dianggap kemudian itu menjadi musuh politik, takut Pak Jokowi ya, kalau Pak Prabowo. yang begitu-begitu silakan ya sudah. Itu kan sebuah yang diingatkan kan seperti itu. Orang malah saya ingin bertanya dengan Anda tadi baik, yang disebut dengan musuh politik, tapi siapa gini, saya tanya? Yang dianggap kemudian asing, tapi siapa? Gini, jangan muncul bahwa anggapan yang menganggap duit tunggal Prabowo dan Pak Jokowi ini dianggap duit tunggal itu lahir dari mulutnya Pak Jokowi sendiri atau mulutnya Pak Prabowo sendiri. Ini yang salah, gitu loh. Jangan juga dianggap ada isu terkait matahari kembar ini lahirnya dari mulutnya Pak Prabowo dan mulutnya Pak Jokowi sendiri. Ini yang salah, gitu loh. Kalau ada yang dari luar, pengamat atau siapa yang mengatakan jangan ada matahari kembar, ya kalau bisa jangan ada matahari
5 hari 6 ya silakan aja. Kalau itu kan saran baik. Ya nggak harus masuk dalam ranah-ranah perdebatan. Saya pikir nggak berguna kita berpikir ke arah sana gitu loh. Oke, baik. Abang-abang, kita akan lanjutkan dialog usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, masih bersama dengan Yunarto Wijaya, pengamat politik, dan juga Yogi Triwardana, Waketum Bara JP. Mas Yogi, jadi intinya apa sebenarnya tujuan dari dukungan terhadap arahan dukungan terhadap relawan untuk 2 periode ini? Apakah nantinya 100% akan diikuti oleh relawan? Iya tentu. Jadi Pak Jokowi ini kan, kalau bagi kami kan ini Pak Jokowi ini pembina utama ya. Dukungan arahan terkait 2 periode ini juga kan hasil dari diskusi kita ke beliau, dan beliau sampaikan ini bentuk komitmen beliau terhadap Pak Prabowo. Ini bentuk komitmen Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo bahwa ini tetap harus bersatu. Kalian relawan kawal, bantu tugas-tugasnya Pak Prabowo, isi kekosongan-kekosongan yang bisa kalian lakukan. Tingkatkan profesionalisme dan lain-lain. Nah, ini tentu dalam sama halnya dengan arahannya Ketua Umum kami, dan ini sudah digaungkan. Bagaimana kita memsosialisasikan program-program pemerintah, bagaimana kita melawan narasi-narasi adu domba di media-media sosial. Nah, ini yang kita sedang lakukan sekarang. Baik, lalu Mas Toto, arahan dukungan ini benarkah memang untuk kepentingan bangsa atau semata-mata hanya untuk kepentingan politik? Saya nggak usah jawab lah, itu jelas sekali kok jawabannya. Tapi yang saya harapkan teman-teman relawan ini kenapa sih nggak fokus aja pada masalah bangsa, bukan bicara mengenai 2029. Teman-teman bantu dong supaya kemudian pemerintah bisa menjawab kenapa ada 5.000 anak yang keracunan dari anggaran yang kemudian sangat besar disediakan oleh negara. Tahun depan akan ada 335 triliun baru diketok kemarin DPR. Bagaimana memastikan legasi Prabowo yang didorong juga oleh Jokowi katanya 2 periode itu bisa baik kerjanya. Kampanye terbaik itu adalah bukan kemudian meminta mantan presiden mendukung dari jauh-jauh hari. Pastikan kerja Anda baik, pastikan program Anda delivered, pastikan bahwa flagship Anda kemudian diterima oleh masyarakat. Tugas relawan kan harusnya seperti itu, bukan kemudian meminta kepada Dewan Pembina utamanya untuk kemudian mendukung. Mau dengan cara apapun, kalau programnya tidak berjalan tidak akan terpilih. Tapi kalau programnya berjalan, dia akan terpilih dengan sendirinya. Tugas relawan adalah mengisi kekosongan itu. Ketika komunikasi tidak dilakukan dengan baik, ketika program tidak terimplementasi dengan baik, berikan masukan. Dari tadi saya nggak mendengar apa yang kemudian keluar dalam konteks menjelaskan program Prabowo Gibran. Dan catatan lagi loh, teman-teman relawan sudah diberikan kesempatan dapat jatah. Ada yang kemudian ditangkap KPK, ada yang kemudian dianggap tidak capable dan kemudian diganti. Padahal dua-duanya itu berasal dari relawan yang menggunakan nama Jokowi. Artinya nama besar Jokowi kemudian dianggap oleh Pak Prabowo tidak capable, harus diganti. Satu lagi kemudian ditangkap oleh KPK. Jangan sampai ke depan teman-teman merasa ikut berkontribusi dalam kampanye, ikut bagian dalam kekuasaan, berakhir anti klimaks seperti itu. Itu aja. Ya itu saran yang baik. Ya. Saya lihat Mas Toto kan memberikan saran yang baik kepada kami relawan. Dan kami ya relawan Bara JP konsen terhadap hal-hal yang begitu. Kita nggak dukung kok kalau orang memang nggak benar ya sikat. Malah kita nggak suka juga orang yang pakai nama relawan Jokowi melakukan hal-hal yang nggak baik. Nah ini juga kita nggak mendukung yang dalam konteks-konteks yang begitu, kita nggak mendukung. Oke, berarti setuju untuk mendukung programnya dulu, baru nanti setelah itu baru nanti Pilpres 2029 atau ini akan menggerakkan dukungan lagi? Nah ini dua hal yang beriringan maksud saya. Jadi konsolidasi relawan terkait bagaimana kita merebut hati rakyat, bagaimana kita mengawal program-program apa yang dicanangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini dua hal yang memang beriringan, Mbak. Ini harus sejalan. Sehingga cita-cita Prabowo yang kita harapkan Prabowo Gibran 2 periode ini pasti terlaksana.
Oke. Kita optimis untuk itu. Oke, jadi beriringan nih Mas Soto. Jadi selain memang membantu atau menyukseskan program-program yang telah dicanangkan, tapi tetap juga bersiap untuk di 2029. Tapi jangan melampaui Pak Prabowo sendiri, baik itu relawan Jokowi ataupun Jokowinya sendiri. Kenapa tadi saya ingatkan Pak Prabowo sudah memberikan rambunya, kerja dulu. Jangan bicara mengenai pemilu. Yang dilakukan oleh teman-teman relawan dengan sudah berbicara 2029 melampaui Pak Prabowo dalam dua hal. Satu, Pak Prabowo masih kerja, lalu kemudian sudah didorong untuk kemudian maju lagi. Yang kedua, Pak Prabowo punya hak sebesar-besarnya sebagai presiden incumbent dan warga negara memilih siapapun yang nanti jadi wakilnya. Jangan melampaui Pak Prabowo juga ketika belum memutuskan, sudah disebutkan pasangannya sudah pasti Gibran. Itu saja. Oke, baik. Baik, terima kasih Yunarto Wijaya, pengamat politik, dan juga Yogi Triwadana, Waketum Bara JP telah bergabung di The Prime Show. Tentu kita berharap semua apapun keputusannya untuk kepentingan bangsa negara Indonesia. Terima kasih pemirsa telah bergabung di The Prime Show. Saya Fazilah Karisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.